Memahami histori teori semiotika. Bila bulan bisa ngomong, nanti siapa yang akan kuat mendengar keluhannya? Bila matahari bisa mengungkapkan rasa hati, tentu dia sudah tak kuat melihat kelakuan kita sehari-hari. Anonim 2004. Kalian tahu gak sih? Manusia selalu memiliki rasa ingin tahu mengenai makna-makna yang ada di sekitarnya, mengurai ada apa di balik kata-kata ataupun peristiwa yang dialaminya, serta menginterpretasikan sebuah fakta. Dan salah satu keunikan manusia yaitu mempunyai kemampuan dalam merangkai kata dan berbahasa dalam menafsirkan suatu makna. Nah, ilmu ini disebut dengan semiotika. Semiotika berasal dari kata Yunani simion yang berarti tanda. Secara istilah, semiotika dapat dikenali sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek, peristiwa, dan seluruh kebudayaan sebagai tanda. Kemudian, pengertian tanda itu sendiri diartikan sebagai sesuatu yang atas konvensi sosial sudah terbangun sebelumnya, dan dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa tanda tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem yang diturunkan dari generasi ke generasi dan terus terpelihara hingga menciptakan sebuah makna. Menurut James Lowe, karya awal mengenai subjek semiotika dilakukan oleh para psikolog sosial dan sosiolog asal Amerika. Dalam sebuah kajian klasik yang dipaparkan oleh Cooper dan Jahoda melalui tulisan mereka yang berjudul The Evasion of Propaganda, How Prejudiced People Respond to Anti-Prejudice Propaganda. Hasil kajian tersebut membahas sebuah serial kartun bernama Mr. Bigot yang bertujuan mengurangi prasangka sosial yang ternyata lebih banyak memperkuat prasangka rasial ketimbang menguranginya. Lalu, tahun 1974 di Mainland dilakukan Kongres Semiotika pertama untuk membahas objek penelitian utama pada bidang semiotika. Hasilnya, bidang semiotika mencangkup semantik dan pragmatik, linguistik dan semiotika, serta bahasa ilmiah. Selain itu, bidang lainnya yang mendapatkan perhatian pada Kongres Semiotika adalah komunikasi, musik, seni rupa, dan arsitektur. Dan bidang terbesar dalam kongres tersebut ialah kesusastraan. Dalam lingkup kajian semiotika, ada salah satu ahli bernama Umberto Eco yang membedakan dua jenis semiotika. Pertama, semiotika komunikasi. Semiotika ini menekankan pada produksi tanda yang mengasumsikan adanya 6 faktor dalam komunikasi, yaitu pengirim, penerima kode atau sistem tanda, pesan, saluran komunikasi, dan acuan yang dibicarakan. Kedua, semiotika signifikasi. Semiotika ini tidak membicarakan tujuan berkomunikasi, melainkan lebih mengutamakan dari segi pemahaman suatu tanda, sehingga proses kognisinya pada penerima tanda lebih diperhatikan ketimbang prosesnya. Pada awal abad ke-20, kajian mengenai tanda dilakukan secara baru oleh dua orang filosof. Pertama, Charles Sanders Peirce. Peirce lahir pada tahun 1839 dan dikenal sebagai pemikir argumentatif dan filsuf dari Amerika yang paling orisinil dan multidimensional. Klasifikasi Peirce terhadap tanda dibedakan menjadi 3, yaitu icon, indeks, dan simbol, yang didasarkan atas relasi di antara representamen dan objeknya. Kedua, Ferdinand de Saussure. Saussure berasal dari Jenewa yang lahir tahun 1857. Ia dikenal sebagai ahli linguistik dan spesialis bahasa-bahasa Indo-Eropa maupun Sanskerta. Saussure fokus pada semiotika linguistik yang membagi relasi antara penanda atau wujud fisik dan petanda atau makna tersembunyi, berdasarkan konvensi yang disebut dengan signifikasi atau kesepakatan sosial dalam pemaknaan tanda.